Saya dijuluki Putri Pemersatu Kerajaan, Putri Kembang Dadar. Begini kisah saya. Pada zaman dulu, di Palembang terdapat dua kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Keduanya memiliki perselisihan yang tak kunjung pernah padam. Suatu ketika raja dan sejumlah pengawal dari Kerajaan Hilir tengah berdiskusi untuk melancarkan aksi menyerang Kerajaan Hulu. Sang raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengalahkan Kerajaan Hulu. Mendengar titah raja, para prajurit yang dipimpin Panglima Perang lalu berangkat ke Kerajaan Hulu dengan menggunakan perahu perang besar bernama Bidar. Mengetahui hal itu, prajurit pengintai dari Kerajaan Hulu lalu berlari terbirit-birit menemui raja untuk menyampaikan penyerangan mendadak yang dilakukan oleh Kerajaan Hilir. Raja Kerajaan Hulu yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan berkata kepada prajuritnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan prajurit Kerajaan Hilir. Benar saja, sesampainya di Kerajaan Hulu, para prajurit Kerajaan Hilir kaget karena tidak mengira penyerangan yang mereka lakukan akan diketahui Raja Hulu. Sang Raja Hilir pun memerintahkan prajuritnya untuk langsung menyerang Kerajaan Hulu. Tanpa disadari, prajurit Hulu sudah menyiapkan taktik dengan bersembunyi di semak-semak yang berada tepat di belakang para prajurit Kerajaan Hilir. Panglima Kerajaan Hilir memerintahkan prajuritnya untuk menyerang dari arah kiri, alhasil penyerangan mereka sia-sia. Ternyata pasukan Kerajaan Hulu menyiapkan penyerangan dari arah kanan. Mengetahui itu, alangkah terkejutnya prajurit Kerajaan Hilir hingga mereka berlari tunggang langgang dan berantakan tak bisa berbuat apa-apa. Dengan strategi itu, Kerajaan Hulu memenangi pertarungan. Tubuh Panglima Perang Kerajaan Hilir dipotong menjadi dua bagian, kepala dan badannya terpisah, yang berarti Kerajaan Hilir telah dikalahkan. Sang Raja Hilir yang tidak ikut berperang marah mengetahui hal itu. Ia lalu mengumpulkan seluruh pimpinan, penasehat dan bawahannya untuk berdiskusi. Sang raja bertanya kepada pasukannya siapa di antara mereka yang sanggup memimpin perang selanjutnya untuk menaklukkan Kerajaan Hulu. Tak satu pun yang berani menjawab. Tak ada yang menjawab. Mata sang raja tertuju kepada saya, Putri Kembang Dadar. Saya yang bernama asli Bunga Melur dijuluki Putri Kembang Dadar karena putri berarti anak dari raja. Kembang berarti memiliki paras yang cantik dan mampu memikat siapa saja yang memandang. Sehingga ada yang mengatakan kalau saya merupakan putri dari kayangan. Dan dadar berarti ujian. Sehingga secara harfiah, arti Putri Kembang Dadar adalah putri yang dimuliakan dan dikagumi karena paras saya yang cantik bak Dewi Kayangan yang mampu menahan segala macam ujian. Melihat sikap saya yang ditunjuk begitu tenang, sang raja lalu bertanya bagaimana pendapat saya tentang keadaan kerajaan saat ini. Saya hanya menjawab dengan memberikan senyuman kepada raja seraya meminta izin untuk berangkat ke Kerajaan Hulu, dan saya berjanji tidak akan kembali sebelum berhasil menyelesaikan misi. Mendengar pernyataan saya, sang Raja Hilir terkejut mendengarnya, namun ia bangga karena keberanian putri semata wayangnya itu. Raja pun lalu memberikan izin dan memberikan restu kepada saya. Sesampainya di Kerajaan Hulu, saya menyamar menjadi pedagang sayur agar bisa melihat dari dekat wajah Raja Kerajaan Hulu. Ketika Raja Hulu tengah berkeliling melihat keadaan rakyatnya, sekilas ia tertarik memandang wajah cantik pedagang sayur yang ia temui. Karena ketertarikannya itu, ia pun kemudian membawa saya ke istana. Raja muda yang tampan dan gagah itu memerintahkan kepada dayang-dayangnya untuk mengganti pakaian saya dengan pakaian terbaik. Sang Raja Hulu lalu mengutarakan cintanya kepada saya di hadapan seluruh anggota kerajaan. Pernikahan sang raja dan saya membuat gempar seisi kerajaan. Lalu secara sah, Raja Hulu mengumumkan kepada rakyatnya kalau wanita cantik yang bersamanya ini adalah permaisuri sekaligus ratu dari Kerajaan Hulu. Berita pernikahan saya dan Raja Hulu pun sampai ke Kerajaan Hilir. Raja Hilir lalu mengutus prajuritnya untuk mengirimkan pesan kepada saya.
Kemudian, dengan kesaktian yang saya miliki, saya menemui ayah saya sang Raja Hilir tanpa menggunakan jasad. Dengan sosok roh, saya pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang Raja Hilir. Lalu saya memohon kepada sang Raja untuk tidak akan terjadi lagi permusuhan antara dua kerajaan ini. Sang Raja yang mendengar itu pun lalu menerima keputusan itu. Setelah pernikahan antara Raja Kerajaan Hulu dan Putri Kerajaan Hilir, tidak ada lagi perselisihan dan peperangan yang terjadi antara dua kerajaan kami. Kerajaan yang dulunya bermusuhan kini saling menyatu. Karena pengorbanannya menyatukan dua kerajaan inilah, saya Putri Kembang Dadar dikenal sebagai Putri Pemersatu Kerajaan.